Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya dulu untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan episode terbaru serial Gangga di channel kami tentunya ya guys. Adegan selanjutnya, Palas sedang menatap kepergian Gangga dengan mata berkaca-kaca. Ibu Palas mendekati anaknya dan menyentuh bahunya. Palas mengusap sudut matanya lalu menoleh. Dengan senyum getir, dia berkata, "Inilah yang ingin kukatakan padamu. Bu, mimpimu untuknya tidak akan pernah terwujud. Hari itu aku tidak bisa memberikan cincin padanya karena aku tidak yakin jika yang kulakukan itu benar atau tidak. Tapi ketika aku pergi ke kediaman Caturvedi di hari Janvi meninggal, aku melihat keduanya bertangisan sambil berpelukan. Ikatan keduanya sangat jelas terlihat. Aku menyadari hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Mereka saling mencintai. Maafkan aku, Bu. Aku harus bersikap kasar padanya untuk membuatnya bicara setiap kali aku merasa ragu sendiri. Mereka telah terikat oleh benang itu kanak-kanak yang tidak akan dapat diputuskan atau dilemahkan. Bagus aku menyadarinya tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti telah membuat kesalahan yang dilakukan Sagar. Aku tidak ingin merusak kehidupan 3 orang. Ibu Palas terlihat sedih dan cemas. Aku sangat mencemaskan dirimu, Nak. Kau menyukai seseorang gadis dengan begitu banyak kesulitan. Akankah kau bisa menyukai gadis lain lagi? Palas menjawab, itu tergantung dirimu, Bu. Ibu Palas berjanji akan mencarikan gadis yang sesuai untuk Palas. Ibu Palas mengelus pipi anaknya dengan penuh kasih sayang. Palas menggenggam tangan ibunya. Ibu bisa melakukan itu nanti. Sekarang aku harus ke kantor polisi. Keduanya lalu berpelukan. Palas dan Gangga pergi ke kantor polisi untuk menemui inspektur. Palas menanyakan laporan hasil otopsi Janvi. Inspektur mengatakan kalau hasilnya belum keluar. Palas kaget, apa? Laporannya belum keluar? Inspektur mengatakan kalau mereka butuh waktu lama untuk melakukan tes darah. Sedangkan jasad Janvi sudah kami serahkan pada keluarganya. Palas ingin bertemu Sagar, inspektur menjawab. Sagar sedang pergi melakukan ritual terakhir untuk Janvi. Gangga kaget, apa? Tidak ada yang memberitahu keluarga. Aku akan memberitahu Kak Pulkit. Pulkit menerima telepon dari Gangga. Dia lalu memberitahu keluarganya tentang ritual terakhir untuk Janvi. Sagar juga ada di sana. Nenek segera bangkit dari duduknya dan meminta Pulkit agar pergi ke sana. Janvi adalah menantu keluarga ini. Sagar seorang diri di sana tanpa ayah ibunya. Dia membutuhkan dirimu. Pulkit tidak menjawab. Madhavi juga meminta dia pergi ke sana. Kami akan di sini untuk menjaga Supriya. Pulkit menatap Supriya. Supriya mengangguk. Pulkit pun beranjak pergi. Di pintu dia menoleh ke arah Supriya dan melihat bagaimana nenek dan Madhavi sedang mengurusnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Pulkit merasa lega dan bergegas pergi dari sana. Keluarga Janvi telah berkumpul di tanah lapang untuk melakukan kremasi. Sagar datang dengan pengawalan. Keluarga Janvi menatap Sagar dengan tatapan marah. Palas dan Gangga pun tiba di sana. Mereka melihat bagaimana kakak Janvi. Sahil menghampiri Sagar dan mencengkram kerah bajunya. Mengapa kau lakukan ini pada Janvi? Aku menganggapmu sebagai temanku, tapi kau menipu. Dia mencintaimu. Dia hanya ingin menghabiskan hidupnya bersamamu. Kau membunuhnya. Kau? Gangga menangis melihat Sagar diperlakukan begitu. Palas meliriknya.
Ibu Janvi menghampiri anaknya dan menyuruhnya melepaskan Sagar. Sahil menolak. Ibu Janvi memaksanya dibantu beberapa polisi. Kemudian Pulkit datang. Acara kremasi akan segera dilakukan. Anggota keluarga Janvi berkumpul. Pendeta mulai membacakan mantranya. Dia meminta suami Janvi agar melakukan ritual terakhir. Sagar mengajukan diri. Aku suaminya Janvi. Pendeta kemudian menyuruhnya mendekat. Sagar mendekati jasad Janvi diikuti tatapan tajam dari ayah, ibu, dan kakak lelakinya. Sagar menatap jasad Janvi dengan sedih. Pendeta menyuruh Sagar memasangkan vermilon ke kening Janvi. Pendeta mengulurkan kotak vermilon, tapi ayah Janvi merampas kotak vermilon dari tangannya. Kau bukan suaminya. Kau adalah pembunuhnya. Aku tidak akan membiarkan bayanganmu jatuh padanya, apalagi melakukan ritual terakhir. Sagar memohon, Papa tolonglah. Ritual ini harus dilakukan oleh suami Janvi. Aku adalah suaminya. Ayah Janvi masih bersikeras melarangnya. Pergi kau. Sahil pun ikut-ikutan mengusir Sagar. Gangga mendekat dan ikut campur. Tolonglah paman, jangan rampas hak ini dari Sagar. Biarkan dia melakukan ritual terakhir untuk Janvi. Aku memahami kemarahanmu, tapi pikirkan tentang Janvi. Dia sangat mencintai Sagar. Seperti semua istri, dia juga pasti ingin meninggalkan dunia ini sebagai wanita yang menikah. Dia pasti ingin Sagar melakukan ritual terakhirnya untuknya. Tolonglah, izinkan Sagar melakukan ritual itu dengan Janvi. Jangan rampas hak ini dari Sagar. Gangga juga memohon pada ibunya Janvi, Bibi tolonglah. Pendeta membenarkan kata-kata Gangga, setiap wanita yang sudah menikah mempunyai keinginan yang sama. Itu akan membantunya mendapat kedamaian di sana. Mendengar itu, ibu Janvi membujuk suaminya. Kita melakukan ini untuk Janvi. Ayah Janvi akhirnya setuju. Kemudian Sagar melakukan ritual terakhir. Memasang vermilon di kening Janvi, memasang kerudung, menyiramkan minyak lalu menyalakan apinya. Semua mengikuti upacara itu dengan hati sedih. Setelah menyalakan api, Sagar terhuyun-huyun. Gangga memeganginya. Sagar lalu menangis dalam pelukan Gangga. Melihat itu, Sahil menjadi sangat marah. Dia melabrak Sagar. Kalau kalian berdua saling mencintai, mengapa kalian merusak kehidupan adikku? Mengapa kau membunuhnya? Sagar menatap Sahil dengan wajah kaget. Tidak Sahil, jangan katakan itu. Aku tidak membunuhnya. Ya, tapi Sahil menolak untuk percaya. Janvi tahu hubungan kalian berdua, tapi dia masih ingin menikahimu. Aku sudah mencoba membuatnya mengerti tapi sia-sia. Sahil menangis. Ibu dan ayah Janvi terlihat kaget mendengar apa yang dikatakan Sahil. Ayah Janvi teringat semua perhatian Sagar pada Gangga. Dia mendekati Sahil dan memeluknya. Oh, sekarang aku mengerti apa yang terjadi dengan putriku. Kalian berdua membunuhnya. Dia adalah rintangan terbesar di jalanmu, karena itu kau membunuhnya. Palas maju membela Sagar. Tidak tuan, Anda salah. Bukan seperti itu kasusnya. Tapi ayah Janvi tidak peduli. Dia masih menuduh Sagar dan Gangga. Aku berpikir salah selama ini, tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Aku tidak akan membiarkanmu Sagar. Aku akan membuatmu dihukum. Gangga menyela. Aku mengerti kesedihanmu dan kemarahanmu, Paman. Tapi kau tidak bisa menghukum orang yang tidak bersalah. Ini bukan keadilan. Ayah Janvi menatap Gangga dengan tajam. Apakah kau mengajariku apa itu keadilan? Aku tidak akan mengampuni pembunuh anakku. Kalian berdua harus menerima hukuman atas perbuatan kalian. Kalian membunuh putriku untuk menyelamatkan hubungan terlarang kalian. Gangga kecewa. Paman tidak tahu apa yang Anda katakan saat marah. Andai bicara tentang balas dendam, ayah Janvi menyela.
Aku tidak tertarik belajar hukum darimu. Gangga menyela. Aku hanya ingin mengingatkan Paman akan sumpah yang Paman ambil sebelum menjadi hakim. Paman tidak bisa menghukum orang yang tidak bersalah. Jika Paman cenderung untuk membuat Sagar dihukum, maka aku juga akan bertekad untuk membuktikan dia tidak bersalah. Nah guys, demikianlah untuk hipnosis episode kita kali ini ya. Semoga Anda terhibur.